Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan aku Wahyu Ramadhani Sedikit Ikonis. Nah, kali ini aku akan membahas tentang 10 daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Daerah-daerah ini, satu di antaranya sudah keluar dari Indonesia dan satu lagi masih aktif ingin mengeluarkan diri dari Indonesia. Apa saja daerah-daerah tersebut? Ayo kita bahas. Pertama adalah Maluku atau Republik Maluku Selatan. Keinginan Maluku ingin keluar dari Indonesia ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang diperakasai oleh Jaksa Agung Negara Indonesia Timur kala itu yang bernama Christian Robert Stephen Soufmokil. 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia pun memasukkan Maluku ke dalam negara Indonesia agar Belanda pada waktu itu tidak menguasai Maluku, yang mana Maluku itu kaya akan rempah-rempah. Menurut pejuang RMS pada waktu itu, penggabungan Indonesia dan Maluku akan menimbulkan suatu masalah yang besar. Maka para pejuang RMS pada waktu itu ingin mengeluarkan diri dari Indonesia, dan Republik Maluku Selatan akhirnya bubar ketika presiden dan juga perdana menterinya ditangkap. Yang kedua adalah Sumatera Barat. Keinginan Sumatera Barat memisahkan diri dari Indonesia diakibatkan karena Undang-Undang Desa. Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau atau LKAAM tidak menginginkan adanya Undang-Undang Desa tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa di Sumatera Barat itu tidak mengenal sistem desa, melainkan sistem nagari. Nah, apa perbedaan sistem desa dengan sistem nagari ini? Jika dalam suatu sistem desa ini, yang berperan dalam suatu desa itu ialah kepala desa. Namun dalam sistem nagari, yang mengatur nagari itu bukan hanya kepala desa atau wali nagari, melainkan juga masyarakat adat, cerdik pandai, dan juga alim ulama. Maka wacana ingin mengeluarkan diri dari Indonesia itu berakhir ketika sistem nagari khusus di Sumatera Barat diterapkan pada Januari 2001. Yang ketiga ialah Riau. Kelompok yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia ini disebut dengan Riau Merdeka. Ini terjadi pada tahun 1950-an. Penyebabnya ialah karena Riau merasa dianaktirikan dengan daerah lain. Dan juga Riau merasa kekayaan alamnya diambil, tetapi masyarakatnya masih tidak makmur atau masih berada dalam garis kemiskinan. Maka karena itulah Riau ingin memerdekakan diri berpisah dari Indonesia. Dan pada tahun 2006, salah seorang tokoh yang bernama Tabranirap menaikkan isu ini kembali. Namun alhamdulillahnya isu ini lambat laun mereda sendiri. Pada tahun 1970-an, Hasan Cikditiro atau tokoh Aceh pada saat itu menginginkan kemerdekaan Aceh, dan gerakan itu disebut sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Penyebabnya ialah karena wilayah Aceh ingin menjadikan wilayahnya itu sebagai wilayah yang bersyariatkan Islam. Dan alasannya yang kedua ialah terjadinya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Aceh. Aceh merasa juga seperti Riau, yaitu dianaktirikan dan tidak diperhatikan oleh presiden kala itu. Dan Aceh merasa hanya Pulau Jawa sajalah yang dibangun dan dimakmurkan rakyatnya. Nah, gerakan ini pun berakhir ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004. Lalu selanjutnya adalah Bali. Nah, Bali ingin memerdekakan diri dari Indonesia karena pada waktu itu terjadi bentrok antara masyarakat asli Lampung dengan orang-orang Bali yang tinggal di Lampung pada waktu itu. Nah, menurut Bali, Indonesia tidak memperhatikan kaum minoritas yang tertindas di kala itu. Itulah penyebab Bali ingin memerdekakan diri dan keluar dari Indonesia. Selanjutnya adalah Kalimantan. Isu Brunei yang ingin merdeka kala itu membuat seluruh pulau Kalimantan, termasuk Sabah dan Sarawak, ingin memerdekakan diri menjadi satu negara. Nah, kenapa masyarakat Kalimantan khususnya daerah Indonesia ingin memerdekakan diri juga? Salah satunya ialah karena pembangunan dan perekonomian di Kalimantan yang tidak merata, serta keterlaterbelakangan dan kemiskinan yang melanda Kalimantan pada waktu itu masih tidak mampu dibereskan oleh pemerintah Indonesia kala itu. Kalimantan dulu menganggap pemerintah Indonesia hanya memperhatikan Pulau Jawa saja. Selanjutnya ialah Makassar. Sekitar 20.000 mahasiswa Makassar menuntut agar Makassar keluar dari Indonesia dan membentuk negara Sulawesi Merdeka. Mana masyarakat Makassar kecewa karena B.J. Habibie tidak menjadi presiden kala itu, dan kecewa karena Megawati terpilih menjadi presiden.
Lalu ada Yogyakarta. Yogyakarta juga ingin mengeluarkan diri dari Indonesia karena perundang-undangan keistimewaan Yogyakarta yang tidak jelas. Membuat masyarakat Yogyakarta kala itu kecewa dengan kepemimpinan nasional kala itu. Dan jika perundang-undangan yang tidak jelas itu masih saja berkutat di situ-situ saja, maka Yogyakarta ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, selanjutnya ialah Papua. Nah, daerah Papua inilah yang sampai sekarang masih aktif ingin mengeluarkan diri dari Indonesia. Saat penjajahan di wilayah Papua, Papua itu terbagi menjadi dua daerah yang dikuasai oleh Belanda dan juga Australia. Ketika Indonesia merdeka, wilayah Papua pun dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Namun, orang-orang Papua pada waktu itu merasa tidak memiliki sejarah dengan Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan mereka ingin sekali memerdekakan diri dari Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 1965 dan nama gerakannya ialah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan alhamdulillahnya banyak para tentara-tentara Papua Merdeka bergabung kembali dengan Indonesia. Tetapi hingga saat ini Papua masih saja memiliki oknum-oknum yang ingin mengeluarkan dirinya dari Indonesia. Semoga masalah yang ada di Papua ini cepat selesai ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa masyarakat Papua itu mencintai Indonesia dan tidak ingin keluar dari Indonesia. Hal itu bisa juga kita lihat dengan warga Papua yang ikut membantu TNI memerangi OPM. Lalu selanjutnya adalah daerah yang telah keluar dari Indonesia. Inilah daerah Timur Leste. Sebelum Timur Leste ini menjadi negara, dulu namanya ialah Provinsi Timur Timor. Dahulunya Timur Leste ini dijajah oleh Portugis di bagian timur dan dijajah oleh Belanda di bagian baratnya. Perebutan wilayah antara Portugis dan Belanda pada waktu itu membuat Partai Vertilen murka. Partai Vertilen merupakan partai front revolusioner kala itu yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Setelah Portugis keluar dari Timur Leste, maka pada tahun 1975 Timur Leste pun menyatakan kemerdekaannya. Dan pada tahun 1976 Indonesia pun memasuki wilayah Timur Leste dan mengatakan bahwa Timur Leste ialah bagian dari Provinsi Indonesia. Butuh waktu 7 bulan militer Indonesia untuk menekan tentara Partai Vertilen ini. Akibatnya 250.000 orang meninggal dunia dan pergi kabur. Peristiwa ini pun disebut sebagai peristiwa Santa Cruz. Nah, kenapa Timur Leste bisa merdeka dari Indonesia? Salah satunya ialah karena Timur Leste ini bukanlah jajahan Belanda. Dan pada tahun 1999 Indonesia pun mengadakan referendum kepada masyarakat Timur Leste. Hampir 90% masyarakat Timur Leste menggunakan suaranya untuk referendum tersebut. Dan hasilnya ialah sebanyak 78,5% masyarakat Timur Leste menginginkan keluar dari negara Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan sekarang Timur Leste bukanlah bagian dari Indonesia. Oke guys, itulah 10 wilayah dan daerah yang ingin mengeluarkan diri dari Indonesia. Sebenarnya menurut aku, untuk merintis suatu negara yang ada itu bukan segampang membalikkan telapak tangan. Bisa saja nanti kalau kita membuat suatu negara yang baru, itu banyak oknum-oknum negara lain yang ikut campur akan hal itu. Dan daerah-daerah yang merdeka itu bisa juga nanti menjadi negara seperti negara-negara Timur Tengah, yakni peperangan saja berkepanjangan akibat kepentingan orang-orang tertentu di dalamnya. Menurut aku, membuat suatu negara dari nol itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, dan lebih baik kita mengembangkan daerah atau negara yang sudah ada ini menjadi negara yang lebih baik. Nah, untuk masyarakat Indonesia, kita harus mencintai negara kita ini. Jika ada permasalahan apapun itu, marilah kita berdiskusi. Itulah gunanya DPR tadi, ya kan? Bukan sedikit-sedikit ingin keluar, sedikit-sedikit ingin merdeka, bukan seperti itu caranya. Nah, untuk pemerintah, perhatikanlah masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terapkanlah sila kelima yang ada di Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat Indonesia ini merasa tidak diperhatikan dan merasa dianaktirikan, yang mengakibatkan mereka ingin membuat suatu negara sendiri dan berpisah dari Indonesia. Nah, itu adalah PR untuk pemerintah ya. Sebenarnya tidak hanya pemerintah saja, ini adalah kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah agar kita menjadi suatu negara yang kuat dan bersatu. Seperti moto kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, mungkin itu saja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.